Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik ya, berita-berita seperti ini. Bahkan Refli Harun membongkar skenario penguasa untuk jagal Anies Baswedan. Wow, luar biasa ya, ngeri. Refli Harun sebut ada 5 skenario penguasa untuk jegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Saking paniknya dan takut pada rezim-rezim hari ini begitu kan. Bawaslu sudah dikerahkan begitu kan, dan banyak seolah-olah Anies Baswedan akan jadi menghambat untuk pilpres yang lain begitu, karena Anies Baswedan disambut di mana-mana. Dan bahkan beritanya di Twitter, komentar-komentarnya sangat pedas sekali seperti ini. Ini di Twitter ini belak-belakan Refli Harun ungkap 5 skenario pemerintah jagal Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Menarik sekali kalau kita baca ini ya. Tetapi kita dari komentar-komentar netizen sangat luar biasa ini. Saya sebagai salah seorang yang mengalami zaman presidennya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur dan Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi, ingin mengimbau Ketua Umum Partai Demokrat dan PKS untuk melihat apa yang sudah dilakukan Pak Surya Paloh, mempercayakan RB memilih cawapresnya. Wow, ini sudah ada serangan balik begitu kan. Pasti itu udah pasti dijegal sama penikmat. Banyak sekali yang mengkritik habis-habisan kepada mereka begitu kan. Tapi di satu sisi ya Anies Baswedan di belakangnya banyak begitu kan, seperti PKS, Demokrat di satu sisi, juga ada Nasdem di satu sisi begitu, apalagi begitu kan. Dan banyak sekali yang mengkritik begitu. Sudah pasti karena sesungguhnya mereka bukan takut sama Pak Anies, tapi takut kebenaran akan membongkar kepalsuan, dan itu ada di karakter Pak Anies Baswedan. Tetap semangat, masih ada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir, jangan semua kaum kufar. Ini banyak sekali. Pak Anies punya pengalaman menghadapi penjagalan yang masif waktu Pilkada DKI. Nggak dijegal juga nggak bakalan lolos PT 20%, karena cuma Panas Adem yang ngusung, sekalipun lolos karena koalisi sama Pak KS dan Demokrat, tapi rekam jejak Pilkada 2017 melekat padanya. Ya, ini tidak membaca data begitu kan. Kalaupun lolos masih ada 3 cara lagi. 1. KPU saat perhitungan, 2. aparat saat pencoblosan, 3. MK saat sengketa. Apalagi Bawaslu yang sekarang ini sudah melihat bahwa curi setar kampanye Baswedan dianggap seperti itu begitu kan. Dan bahkan menjadi ketar-ketir juga, banyak orang yang dikerahkan begitu, baik dari KPU dan Bawaslu nantinya begitu. Tim Anies harus solid pada saat pemilihan, saksi-saksi harus kuat, dan lembaga survei kredibilitas dipakai saat Koikon agar suara tidak dimanipulasi sampai pengawalan ke setiap KPUD dan KPU pusat. Rakyat pengen ganti rezim ini. Ini ada upaya pengabaikan demokrasi dengan menjegal Anies Baswedan dengan berbagai cara yang intinya kepanikan dan kekhawatiran. Semua pada takut untuk kebenaran. Ini banyak sekali. Pengusaha bukan penguasa bego ini. Harun udah mulai buka praktek meramal ini. Bukannya jegal menjegal, di politik biasa aja. Siapa biaya dan mental doang ini. Nggak dijegal, nggak akan lolos ke KPU, jauh di bawah 20% PT. Partai-partai besar lebih tertarik melirik Ganjar. Wow, kata siapa begitu kan? Bahkan ya Demokrat, PKS dan Nasdem itu sudah berpatokan kepada Anies Baswedan begitu kan. Inilah yang kemudian ya kalau tidak membaca data, hanya melihat partai besar, ya tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi, kita harus membudayakan membaca, kira-kira seperti itu. Kalau sampai menjegal dalam Pilpres, bukankah negara ini negara yang demokratis? Kalau kita cara berarti demokrasi sudah mati di negeri ini. Sudah lama mati sebenarnya begitu. Sebenarnya skenario yang disebut Refli Harun itu sudah menjadi rahasia umum. Singkat cerita, bayangkan saja andai jutaan rakyat simpatisan dan pendukung Anies Baswedan akan abstain dalam pemilu 2024 bila Anies dijadikan nomor 2, apalagi dijegal sama sekali sebagai wujud perlawanan. Ini siapa Refli Harun? Nggak heran, Kak, sekalian GN, RR, Rocky Gerung dan semuanya gerombolannya disebut satu persatu. Wow, sudah mulai menyerang, ada yang mengkritik dan ada yang tidak. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Kita harus menghormati satu sama lain. Tetapi dalam catatan demokrasi kita harus melihat situasi ke masa depan yang akan datang begitu kan, seperti apa.
Orang-orang yang akan tertawa ini mungkin tidak pernah terjadi kepada dirinya begitu kan. Suatu saat ini akan pernah terjadi dan akan merasakan seperti apa hari ini begitu. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya ngeri. Refli Harun sebut ada 5 skenario penguasa untuk jegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Wow, sangat menarik sekali ya. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkap ada 5 skenario pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Ia mendapati itu karena melihat Anies kerap menjadi perbincangan oleh orang-orang yang pro penguasa. Dan bahkan kalau Anies itu biasa-biasa saja, dipastikan tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi saya pikirkan istana makin hari makin ngegosip soal Anies ini, ujar Refli Harun. Dan bahkan ada pun 5 skenario diperkirakan Refli bakal dilakukan penguasa supaya mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menginjak panggung Pilpres 2024. Pertama, ada upaya menjadikan Anies sebagai tersangka kasus hukum. Wow. Padahal tidak terbukti sama sekali, sudah banyak hal seperti ini begitu kan. Pokoknya salah nggak salah jadikan tersangka, kan mudah. Nah, nanya nanti ada berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau tidak? Ini yang menjadi catatan penting begitu. Jangan sampai letah untuk melihat berita-berita seperti ini begitu. Harus direspon dengan baik untuk masyarakat, apalagi relawan Anies Baswedan begitu kan. Ini. Lalu skenario kedua ialah penguasa merayu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk kembali ke lingkaran istana. Ya tidak mungkin dong begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya sudah berkiprah Anies Baswedan untuk deklarasi Anies Baswedan begitu, apapun keputusannya begitu kan. Apabila skenario tersebut tidak berhasil, maka penguasa berusaha mengambil hati Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk bergabung dalam satu gerbong di Pilpres 2024. Wow. Prediksinya PKS diberikan jatah Jawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Jadi PKS mau wakilnya siapa begitu kan? Ya sama aja dengan Pak Prabowo. Kalau kita dilihat seperti itu, kalau hanya berkaitan dengan itu, ya akan bisa nyongsep PKS bisa melaju ke situ begitu kan. Dan bahkan ini skenario keempat adalah ia memberikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti atau AHY jabatan yang enak. Wow. Banyak yang dijegal sekali begitu. Kenapa Anies Baswedan ditakuti dan begitu rezim ini takut kepada Anies Baswedan? Apa yang mau ditakuti begitu? Akankah Anies Baswedan akan membongkar kebenaran apa keburukan selama ini? Ataukah apakah hanya ada bisikan-bisikan kepada oligarki yang punya kepentingan besar? Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi rakyat yang memilih, bukan penguasa begitu kan? Kita harus awasi betul, KPU, Bawaslu, semuanya kita awasi bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan di sini ini pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY ketimbang Anies. Tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak. Wow, jadi wakilnya Ganjar. Mungkin diusung dari KIB itu dengan iming-imingi dengan kekuasaan atau uang besar begitu kan. Kira-kira bisa jadi seperti itu begitu. Sedangkan untuk langkah terakhir, penguasa akan berupaya untuk menghadang partai lain berkoalisi demi memajukan Anies. Satu diambil, ya, cukup untuk menghilangkan Anies Baswedan. Wow, iya, satu partai aja antara Demokrat dan PKS tidak mendukung aja, maka Anies tidak sampai presidensial threshold 20%, Anies Baswedan tidak akan bisa maju begitu kan. Iya, kalau Demokrat berkeinginan seperti itu, ya bisa jadi tidak jadi berkoalisi begitu kan. Tapi di satu sisi inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi perlu diingat, insya Allah ada langkah yang baik kepada Anies Baswedan, dan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Apa yang harus kita takuti, dan ini adalah penjegalan sangat luar biasa. Tetapi Pak Anies lebih dekat kepada Pak AHY untuk maju bersama-sama begitu kan. PKS ya harus ikut di partai itu, antara Partai Nasdem, PKS dan Demokrat begitu kan, biar nyampe ke 20% presidensial threshold begitu. Jadi kalau AHY masuk ke KIB lalu kemudian PKS masuk ke Prabowo, ya wallahu alam Nasdem tidak punya kesempatan, ya harus mendekati, ya jalan satu-satunya adalah harus mendekati PDIP sebagai wakilnya Anies Baswedan, Puan Maharani begitu kan. Kira-kira seperti itulah, tunggu aja momennya nanti begitu.
Kalau saya pribadi juga menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Refil Harun begini ya. Ketika Demokrat sudah ke KIB misalnya jadi wakilnya Ganjar, lalu kemudian PKS kepada Prabowo menjadi wakilnya Prabowo dari PKS, maka jalan satu-satunya adalah Partai Nasdem harus berkoalisi dengan PDIP kalau dia mau jadi wakilnya begitu. Puan jadi wakilnya Anies Baswedan. Nah, bisa jadi kesempatan itu kesempatan emas bagi mereka begitu karena ini kan sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang demokrasi begitu. Jadi Pak Surya Paloh mungkin sudah cerdas begitu kan, banyak link yang luar biasa dan Puan pasti mau menjadi wakilnya Anies Baswedan karena Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan, bisa diandalkan juga begitu, mungkin itu begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan mahnya luar biasa. Kalau ada 5 skenario penguasa untuk jegal Anies Baswedan, maka kita bergandengan tangan bersama relawan untuk bersama-sama mendorong partai-partai agar berkoalisi dan menjadi satu catatan penting bahwa koalisi perubahan itu koalisi yang sangat baik menurut saya pribadi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.